Salam dan sukacita. Pada pagi hari ini kita akan buka 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pencobaan kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Rasul Paulus mengakui bahwa pencobaan itu ada dan Allah mengizinkan hal itu akan terjadi. Namun Rasul Paulus juga mengingatkan kita bahwa pencobaan yang datang adalah pencobaan yang biasa. Artinya kita masih bisa melaluinya dan kita masih bisa menghadapinya. Karena pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan telah mengukur kekuatan umatnya yang dikasihinya, sehingga tidak mungkin Allah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Hanya saja secara kedagingan kita sering ingin menyerah ketika pencobaan itu datang. Dan kita juga merasa kita tidak mampu melaluinya dan menganggap Tuhan itu jahat. Rasul Paulus juga mendorong supaya kita tetap datang dan mengandalkan Tuhan, karena setiap pencobaan yang datang, Tuhan juga sediakan jalan keluarnya sehingga kita dapat menanggungnya. Semua orang pasti pernah mengalami pencobaan, bahwa ada yang tidak mampu menghadapi pencobaan dengan memutuskan dan atau mengakhiri hidupnya. Ada kesaksian teman kami bahwa dia alami juga sangat berat, nggak tahu lah, pikirannya dia tuh sangat berat. Dia juga mencintai seseorang, tapi orang itu tidak mencintai dia. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Bayangkan ya, kami zaman dulu kerja, waktu itu kerja di yayasan, kita ke Batang Tarang, dan semalaman kita cerita, dia tidak pernah cerita masalah dia begitu. Cuma dia diam, kita juga bengong begitu kan. Dan akhirnya dikatakan bahwa pulang, kita 2 hari kemudian dikasih tahu Pak Albert Donta, orang Sulawesi, orang Gorontalo, dikatakan bahwa orang ini sudah dipanggil Tuhan. Rasanya kita nggak masuk akal. Rupanya nggak tahu lah, ini pencobaan karena keinginan dia sendiri seperti itu. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya, dia buat surat wasiat, katakan bahwa dia nggak sanggup menghadapi. Karena orang yang dicintainya setelah mencintai saudaranya, kakaknya begitu. Dan itu sangat tragis begitu. Saya sebenarnya tidak percaya, karena mengapa? Waktu lihat fotonya itu mengerikan kalau orang bunuh diri. Jadi banyak hal yang kita alami di dunia ini, banyak orang tidak sanggup begitu, akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Hal itu juga kita lihat bahwa karena mengalami suatu pencobaan, maka banyak orang memilih mundur sebagai pengikut Tuhan. Namun firman saat ini mengingatkan kita, setiap orang percaya bahwa pencobaan itu akan datang menghampiri semua orang percaya untuk menguji iman kita. Dan juga ada teman kita sebagai hamba Tuhan, kita tim doa seperti itu. Bayangkan bahwa kalau menurut imannya luar biasa lah seperti itu. Karena dia mampu puasa sampai 21 hari. Saya katakan, Bu, kalau saya ikut puasa 1 hari, jujur saya tidak mampu seperti itu. Kalau saya berangkat mungkin saya puasanya setengah hari seperti itu kan. Dan iya Bu, nggak apa-apa katanya. Dan berjalannya waktu luar biasa dalam pelayanan seperti itu. Kemana ada doa dan sebagainya. Tapi akhirnya dia mendengar kata suaminya, kalau kamu tidak ikut aku, akhirnya kita pisah. Jadi dengan kata suaminya, akhirnya dia meninggalkan pelayanan. Sayang sekali, akhirnya teman kita ini, akhirnya dia bukannya dapat sesuatu hal, begitu. Kerinduannya itu supaya dia dekat dengan suaminya. Dan dia selalu memuji suaminya, sangat baik. Saya nggak tahu, kita pikir positif aja seperti itu. Dan tahu-taunya mereka itu, dia pun akhirnya sakit seperti itu. Kan kasihan, akhirnya dia mundur daripada pelayanan. Banyak hal itu terjadi pada hamba-hamba Tuhan sekarang. Karena mungkin karena keadaan ekonomi, karena keadaan hal-hal yang dialami, masalah keuangan, banyak hamba-hamba Tuhan sekarang mundur seperti itu. Karena ngapa? Tuhan tidak pernah mencobai kita. Karena pencobaan itu datangnya dari keinginan kita sendiri. Karena mengapa? Karena kita menginginkan segala sesuatu di luar batas kita, maka kita alami hal-hal yang di luar keinginan kita. Makanya terjadi banyak orang hamba-hamba Tuhan mundur,
Mungkin dalam pikirannya dia sebagai hamba Tuhan, dia dapat uang. Maka saya sering katakan kalau mau dapat uang sebagai hamba Tuhan itu keliru besar. Bagusnya kita kerja sekuler, bukan bagian rohani. Nah, hal ini kita alami bahwa ada juga hamba Tuhan yang betul-betul dia setia melayani. Kadang nggak sanggup, cuma kita katakan bahwa hanya kita mengandalkan Tuhan. Dan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan itu adil, dia setia. Dia akan menyediakan segala sesuatu jalan keluarnya bagi kita. Kita juga di sini di Panji Keselamatan kita mengalami hal banyak yang tidak masuk akal itu. Kabel kita saja rasanya baru 3 tahun. Setahu saya beli kabelnya ini lumayan itu bagusnya begitu. Kan tidak masuk akal kalau digigit tikus. Lalu sampai membuat kita pusing. Dan iblis juga tidak senang. Akhirnya ini menggagalkan rencana Tuhan. Akhirnya kita sempat juga bersungguh dan akhirnya kita mencari Tuhan. Kita berdoa masih ada solusi. Puji Tuhan ya. Ya memang hal itu membuat kita, mau kita harus keluarkan uang, biaya seperti itu di luar nalar kita. Nah, tapi saat kita mengandalkan Tuhan dan kita percaya hal itu bisa dilewati. Banyak hal yang kita alami dalam pelayanan Panji Keselamatan, walaupun jemaat kita tidak banyak orang seperti itu, tapi kita percaya Tuhan senantiasa menolong kita, apalagi malaikat Tuhan senantiasa menopang kita, menolong kita dalam menghadapi segala sesuatu. Kita percaya bahwa Tuhan akan tolong kita bagaimanapun, beratnya apapun yang kita alami. Kita percaya kita hanya berdoa di bawah kaki salib, maka masih ada jalan keluar. Jadi firman saat ini mengingat kita supaya kita orang percaya bahwa kita ingatkan kembali bahwa pencobaan itu akan datang menghampiri semua orang percaya untuk menguji iman kita. Jadi saat kita mengalami pencobaan, kita hanya memandang kepada Tuhan, kita carilah Tuhan, maka kita percaya saat iman kita teruji, maka kita akan lulus ujian. Seperti itu yang dialami anak-anak kalau dia ulangan ujian, akhirnya dia naik kelas. Kita harus percaya Tuhan selalu menyediakan solusi dari setiap pergumulan kita, sebab Allah itu setia kepada semua umatnya. Saat ini kita belajar bahwa apapun yang kita alami, seberat apapun kita alami, kita hanya serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah segalanya. Dia sanggup memampukan kita, menolong kita, menguatkan kita. Dan dia adalah Allah yang setia, dia akan berikan jalan keluarnya. Kita percaya bahwa apapun yang kita alami, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita mengakhiri hidup kita. Sangat sayang sekali seperti cerita teman saya. Akhirnya dia bunuh diri, mati yang mengerikan. Dan juga ada teman yang kedua itu sebagai hamba Tuhan. Akhirnya dia mundur, akhirnya dia stroke. Suaminya nggak tahu pergi dengan kemana. Kasihan sekali. Hal itulah yang terjadi. Sekalipun kita sebagai kata orang pendoa syafaat, hal itu akan terjadi dalam kita. Pencobaan itu, hal itu bisa datang ke tempat kita. Maka sekarang bagaimana kita menanggapi pencobaan itu? Apa kita berputus asa atau kita semakin kuat, kita semakin mencari Tuhan? Itu adalah di pilihan kita. Kita belajarlah pada pagi hari ini supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang adalah Allah yang setia, dia akan berikan jalan keluar bagi kita. Tuhan ajarilah aku untuk semakin mendekat diri kepadamu, meskipun pencobaan itu datang kepadaku. Aku tahu bahwa pencobaan yang menimpaku tidak melebihi pencobaan biasa, dan aku percaya pada kesetiaanmu untuk tidak membiarkan aku dicobai melampaui batas kemampuanku. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama lagi. Kita ingatkan kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tuhan Yesus berkati.